Tahukah kamu bahwa ada kondisi di mana luka kecil bisa menyebabkan pendarahan yang sulit berhenti? Nah, pada video ini kita akan mengetahui penyebab, mekanisme, serta dampaknya. Biasanya, jika kita terkena luka kecil, darah akan berhenti dengan sendirinya dalam waktu singkat. Tapi, pada kondisi tertentu seperti hemofilia, hal itu tidak terjadi. Darah bisa terus mengalir lebih lama karena tubuh tidak mampu membentuk pembekuan dengan baik. Sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana proses pembekuan darah yang normal. Ketika terjadi luka, tubuh kita langsung bereaksi. Pertama, trombosit atau keping darah akan berkumpul di area luka untuk menutup bagian yang terbuka. Setelah itu, terjadi proses berantai yang melibatkan berbagai faktor pembekuan dalam darah. Proses ini akan menghasilkan zat yang disebut fibrin, yaitu seperti benang-benang halus yang memperkuat penutupan luka. Akhirnya, terbentuklah bekuan darah yang menutup luka sehingga pendarahan bisa berhenti. Sekarang, kita lihat lebih jelas bagaimana mekanisme pembekuan darah dapat terjadi. Saat terjadi luka, trombosit akan langsung menempel di area luka dan membentuk sumbatan awal. Kemudian, tubuh mengaktifkan berbagai faktor pembekuan yang bekerja secara berantai, saling mengaktifkan satu sama lain. Proses ini akhirnya menghasilkan trombin yang berperan penting dalam mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini kemudian membentuk jaringan seperti benang yang memperkuat sumbatan tadi, sehingga terbentuk bekuan darah yang lebih kuat dan stabil. Dengan begitu, luka bisa tertutup dengan sempurna dan pendarahan berhenti. Nah, dari proses pembekuan darah tadi, kita bisa memahami bahwa semua faktor harus bekerja dengan baik. Namun, pada hemofilia, hal itu tidak terjadi. Hemofilia itu adalah penyakit genetik yang menyebabkan gangguan pada proses pembekuan darah. Penderita hemofilia kekurangan faktor pembekuan tertentu, terutama faktor 8 atau faktor 9. Padahal, kedua faktor ini sangat penting dalam proses pembekuan darah. Akibatnya, darah menjadi lebih sulit membeku dan pendarahan bisa berlangsung lebih lama. Penyebab utama penyakit hemofilia adalah mutasi gen. Gen yang seharusnya mengkode faktor pembekuan darah mengalami kerusakan. Jika kita lihat perbandingan ini, pada kondisi normal, urutan DNA tersusun dengan baik sehingga menghasilkan protein yang berfungsi normal. Namun pada mutasi, terjadi perubahan atau bahkan kehilangan basa DNA. Akibatnya, urutan asam amino ikut berubah dan protein yang dihasilkan menjadi tidak sempurna atau tidak berfungsi. Inilah yang akhirnya menyebabkan faktor pembekuan darah tidak bekerja dengan baik. Setelah kita tahu bahwa mutasi terjadi pada gen, sekarang kita lihat bagaimana gen tersebut bekerja dalam tubuh. Proses ini merupakan bagian dari metabolisme protein yang sangat penting. Dimulai dari transkripsi, yaitu ketika DNA disalin menjadi RNA. Kemudian dilanjutkan dengan translasi, di mana RNA diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Jika proses ini berjalan normal, maka akan dihasilkan protein yang berfungsi dengan baik. Namun, jika terjadi mutasi pada DNA, maka proses ini akan menghasilkan protein yang tidak sempurna atau tidak berfungsi. Lalu, apa dampaknya terhadap tubuh? Nah, akibat kekurangan faktor pembekuan, rangkaian proses pembekuan darah menjadi terputus. Hal ini menyebabkan fibrin tidak terbentuk secara optimal, sehingga luka membutuhkan waktu lebih lama untuk berhenti berdarah. Tidak hanya itu, dampaknya juga bisa dirasakan pada tubuh, di mana perdarahan dapat terjadi di dalam sendi atau otot, yang bisa menimbulkan nyeri. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bahkan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Berikut perbandingan pembekuan darah normal dan hemofilia. Pada kondisi normal, proses berjalan lancar sehingga darah cepat membeku, sedangkan pada hemofilia, prosesnya terputus karena kekurangan faktor pembekuan, akibatnya bekuan darah lemah dan pendarahan berlangsung lebih lama. Seperti yang sudah kita ketahui, pada hemofilia, perdarahan tidak hanya terjadi di luar tubuh, tetapi juga dapat terjadi di dalam sendi dan otot. Hal ini dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Jika terjadi berulang, kondisi ini bisa menimbulkan kerusakan jaringan dan gangguan aktivitas sehari-hari. Penanganan hemofilia dilakukan dengan pemberian faktor pembekuan melalui injeksi.
Faktor yang diberikan akan menggantikan faktor yang kurang, sehingga proses pembekuan darah dapat kembali berjalan normal. Dengan begitu, bekuan darah dapat terbentuk dan pendarahan bisa dihentikan. Selain melalui pemberian faktor pembekuan, hemofilia juga dapat ditangani dengan terapi gen. Pada metode ini, gen normal dimasukkan ke dalam tubuh melalui vektor, lalu masuk ke dalam sel. Gen tersebut kemudian membantu tubuh memproduksi faktor pembekuan secara alami, sehingga perdarahan dapat lebih terkontrol. Dengan demikian, hemofilia menunjukkan bahwa gangguan kecil pada gen dapat berdampak besar pada tubuh. Dalam hal ini, mutasi gen menyebabkan gangguan metabolisme protein yang akhirnya memengaruhi proses pembekuan darah.